warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Nidi Pratama dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rizky Praputra dengan NIM 13125002558. Perkenalkan, nama saya Edward Budi Cahyono dengan NIM 13125002555. Perkenalkan, nama saya Joshua Lukas Fernandes dengan NIM 13125000241. Perkenalkan, nama saya Sabrina Friska Farmadita dengan NIM 13125000253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Razan Putra, NIM 13125000234. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang laicite atau dalam bahasa Indonesianya itu sekularitas Prancis. Laicite adalah prinsip pemisahan antara agama dan negara. Konsep ini melarang campur tangan agama dalam urusan pemerintahan dan sebaliknya, tanpa mengalami kebebasan individu dalam beragama. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa laicus yang artinya awam dan Yunani laikos yang artinya rakyat. Gagasan ini berakar dari Revolusi Prancis dan berkembang pesat pada masa Republik Ketiga. Dengan dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905. Sejarah laicite. Dalam sejarah, laicite muncul untuk membebaskan lembaga publik, khususnya sekolah dari gereja Katolik. Prinsip ini menekankan kebebasan berpikir, kesan warga negara, dan netralitas negara terhadap agama. Namun, pendukungnya menganggap laicite bukan bentuk anti agama, melainkan upaya menjaga publik agar bebas dari dominasi keyakinan tertentu. Namun, para pengkritik menilai laicite justru membatasi eksperimen keagamaan dan secara tidak langsung tetap menguntungkan tradisi Kristen yang dominan. Saya akan menjelaskan tentang sekularisme politik Prancis modern. Dalam praktiknya, pemerintah Prancis tidak mengakui atau mendanai agama apapun, kecuali beberapa pengecualian historis seperti Alcide Michel. Pejabat publik diharapkan memisahkan keyakinan pribadi dari tugas kenegaraan. Sejak konstitusi pada tahun 1946, laicite diakui sebagai prinsip konstitusional. Nah, munculnya perdebatan baru terkait simbol keagamaan mencolok di sekolah pada tahun 2004 dan larangan penutupan wajah di ruang terbuka pada tahun 2011. Presiden Sarkozy sempat mengusulkan laicite positif. Nah, di sini yang memberikan ruang bagi kontribusi agama terhadap budaya moral dalam masyarakat, tetapi kemudian tetap mendukung kebijakan pelanggaran dalam bursa. Di sini saya mau menjelaskan tentang penerapan di negara lain. Yang pertama, Belgia. Belgia memisahkan gereja dan negara, namun pemerintah tetap membayar pejabat agama sekolah negeri memberi pilihan belajar agama atau etika sekuler. Yang kedua, Quebec atau Kanada. Terinspirasi laicite Prancis pasca Revolusi Tenang, menerapkan rancangan Undang-Undang 21 di tahun 2019 yang melarang simbol keagamaan bagi pejabat publik tertentu. Yang ketiga, Meksiko. Meksiko konstitusi menegaskan sifat sekuler negara, tetapi pelaksanaannya dikritik karena dianggap membatasi kebebasan gereja dan isu publik. Yang keempat, Turki. Turki di bawah reformasi Atatürk, pengaruh agama dihapus dari pemerintah Islam, diatur oleh negara, sedangkan agama lain bersifat independen. Sistem ini sering dikritik karena membatasi ekspresi agama. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan laicite dengan Amerika Serikat. Seperti apa ya? Mari kita bahas. Amerika Serikat memiliki prinsip serupa melalui amandemen pertama konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan melarang agama bernegara. Namun berbeda dengan Prancis, ekspresi ruang publik masih diperbolehkan dan pejabat publik bebas mengekspresikan keyakinannya selama tidak mewakili institusi negara. Filsuf Katolik Jacques Maritain menilai model Amerika Serikat lebih seimbang karena memisahkan
tetapi tetap memberi ruang kerjasama antar agama dan negara. Oke, jadi kesimpulan menurut kelompok kami, laicide masih penting diterapkan pada era saat ini, karena bisa menjadi pemisah antara agama dan urusan negara tidak saling tercampur. Dengan begitu, pemerintah tetap netral dan semua orang bisa bebas menjalankan agama masing-masing tanpa ada yang diistimewakan. Tapi penerapannya harus dilakukan dengan bijak supaya tidak dianggap membatasi kebebasan beragama, melainkan menjadi cara untuk menumbuhkan sikap-sikap menghormati, adil, dan setara di masyarakat. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.